Tapi Betul. PDIP, oh jadi barengan sama PKB. Kayaknya lirik-lirikan sama Anies nih makin kenceng. Kalau PSI bilang ya nanti dulu lah, meskipun nama ketumnya ini udah mulai sudah juga ngelirik kan, karena Mas Kaisang bilang ya realistis sama Anies gitu. Apakah sebenarnya PDIP juga realistis melihat ya sama Anies, melihat survei yang sekarang bisa dikatakan cukup tinggi? Sampai hari ini belum ada keputusan itu sama sekali. Jadi yang disebut tadi diusulkan, seakan-akan hanya diusulkan satu nama sebagai calon gubernur itu salah. Ya, DPD itu mengusulkan beberapa nama. Oke, Ya, kan? siapa pun Saya tahu bahkan namanya belum siapa? pernah melihat itu ada surat-surat yang beredar bahwa itu ada satu nama dan hanya 2 nama calon wakil gubernur itu. Saya rasa itu bukan surat yang kita tahu ya. Yang kita tahu adalah bahkan hampir 10 nama yang ada gitu. Ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Pak Jarot, ada nama beberapa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, ada juga Prasetyo Edi Marsudi yang sekarang ketua DPRD, ada Charles Honoris, ada juga Pak Anies gitu ya. Nah tapi kan kita berbicara kenapa nama-nama itu muncul dari DPD. Tentunya kalau di PDI Perjuangan yang nomor satu kita lihat adalah kriteria. Kriteria yang kita patok tuh apa sih? Satu ideologi. Ideologinya tentu apa? Kita menjaga harmonisasi, harmoni, keberagaman yang ada di satu daerah. Itu kan udah biasa. Itu menjadi core-nya PDI Perjuangan. Yang kedua tentunya ideologi kerakyatan. Semua yang berpihak kepada rakyat kecil, ya kan, kepada wong cilik. Nah yang ketiga tentunya kemampuan untuk menang, nah itu penting juga ya. Menurut PDIP kemampuan paling tinggi untuk menang yang mana? Jadi artinya kompetensi-kompetensi itu harus dimiliki oleh para calon. Nah calon-calon yang muncul tentunya memiliki kompetensi itu yang utama. Nah Mas Anies sendiri tentu bisa dibilang kompeten. Tadi memang mempunyai tingkat kepuasan publik yang bagus ketika dia masih memimpin. Walaupun menurun ya kalau kita survei sekarang tingkat kepuasan publiknya. Tapi juga kalau kita bicara tadi hanya disebut 2 nama, sebenarnya ini juga belum fix bahwa kedua nama itu adalah nama-nama yang sudah pasti akan menang. Tapi udah pasti maju belum? Menurut saya nggak tahu ya kalau Ridwan Kamil ya. Kalau saya jadi Ridwan Kamil saya memilih maju di Jawa Barat ya. Iya kan? Tapi kan ada Kang Deddy Mulyadi dari Gerindra yang ingin maju di situ. Jadi kira-kira begitulah. Kocok ulang nih namanya. Tapi intinya 2 itu nama itu kemungkinan sudah pasti maju. Surveinya bagus, tapi bagusnya berapa sih? Belum ada yang mencapai 50%. Jadi sebenarnya semua kandidat punya kans menang. Artinya mereka harus mencari pasangan yang betul-betul mampu untuk mengangkat nilai elektabilitasnya. Itu satu. Yang kedua harus berpasangan dengan partai politik yang mempunyai mesin partai politik yang sudah teruji di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah itu ya. Nah, bagi PDI Perjuangan, setiap partai kita tahu memiliki karakternya masing-masing. Nah, salah satu karakter yang cukup kuat di internal kami adalah untuk mengusung kader. Apalagi ketika kita lihat hasil pemilu legislatif kita itu cukup di atas. Nah, untuk DKI Jakarta kan kita nomor 2. Nah, artinya kita merasa pantas untuk juga mengusung kader. Nah, itu yang utama sebenarnya. Jadi kalau dibilang selama ini, PDI Perjuangan akan mendukung Pak Anies, PDI Perjuangan akan mendukung nanti dulu ya. Bukan itu yang utama. Yang utama tadi semua yang saya sebut. Yang kedua yang utama harus ada kader kita dalam kombinasi nama itu. Oke, baik. Ditahan dulu Mas Ciko, kita harus jeda Bang Pangi. Apa kemudian bisa ini di atas 2 nama antara RK dan Anies ini muncul kuda hitam yang lain atau ternyata perebutannya justru ada di kursi Cawagup? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.